Perkenalkan, nama saya Filistin Angelita Batu dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari PowerPoint yang akan saya tunjukkan. Baik, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang hubungan memiliki dan dimiliki. Apa itu hubungan memiliki dan dimiliki? Hubungan memiliki dan dimiliki adalah kebutuhan rasa cinta. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang. Perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Mengapa manusia ingin memiliki dan dimiliki? Kebutuhan untuk dimiliki dapat mendorong kita untuk mencari hubungan yang stabil dan tahan lama dengan orang lain. Hal itu juga memotivasi kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti klub, tim olahraga, kelompok keagamaan, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Perasaan yang dimiliki dan memiliki akan berpengaruh terhadap pikiran dan perilaku seseorang. Ada 3 alasan penyebab manusia memiliki kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Alasan yang pertama yaitu rasa identitas. Rasa identitas ini menjadi penting karena inilah yang memungkinkan kita untuk membedakan diri dengan orang lain. Misalnya, ketika seorang artis memilih produk tertentu, kemudian produk tersebut memiliki presentasi penjualan yang tinggi. Secara tidak langsung produk ini akan diasosiasikan dengan artis tersebut, dan keberhasilan ini akan menjadi sense of identity yang membuatnya semakin berkembang. Itulah mengapa perasaan mengenai identitas ini penting, karena selain untuk melihat, membuat seseorang terus maju dan bergerak lebih baik. Alasan yang kedua yaitu rasa aman. Rasa aman ini sebenarnya sama dengan penjelasan Maslow pada hierarchy of needs-nya di tangga yang kedua. Seorang individu memerlukan perasaan aman untuk menjalani hari-harinya dengan baik. Pasti ada hari-hari yang buruk dan melelahkan. Untuk mengembalikan perasaan ketidakberdayaan dan penampilan ini, maka kita perlu ditemani oleh orang lain. Perasaan bahwa kita tetap aman, dimiliki, dan diterima akan perasaan-perasaan ketidakberdayaan tersebut. Itulah mengapa rasa aman ini menjadi penting dan membentuk rasa memiliki. Alasan yang ketiga yaitu rasa ketertiban. Sense of orderliness. Secara bermakna bahwa manusia tidak menyukai suatu hal yang bersifat kompleks. Dengan sense atau perasaan ini, kita akan cenderung untuk menempelkan atau lekat pada orang lain untuk membantu kita menghadapi masalah yang dilalui. Ini membuat perasaan menjadi penting untuk membantu dan menjalin keterhubungan sosial. Kebutuhan dasar manusia dewasa yang sehat mampu bertahan hidup terpisah dari orang lain, namun berseberangan dengan masyarakat. Dan era kita sebagai manusia secara konsisten mencari inklusi, pengecualian keanggotaan atas isolasi dan penerimaan atas penolakan dorongan manusia yang berpengaruh adalah untuk membentuk dan mempertahankan setidaknya jumlah minimum hubungan sosial yang langgeng dan berdampak positif, dan itu bawaan siap dalam diri kita untuk melakukan tindakan seperti Freud yang menganggap seksualitas dan agresi sebagai kekuatan psikologis mendorong utama, atau beberapa behaviors yang mempertimbangkan masing-masing bayi baru lahir untuk datang ke dunia ini dengan batu tulis kosong. Teori ini menggambarkan sebagai manusia, kita secara alami didorong untuk membentuk dan menopang rasa memiliki.
Para peneliti ini mengibaratkan kebutuhan untuk memiliki dan menjadi seperti fundamental, seperti kebutuhan biasa dan kebutuhan dasar lainnya, seperti lapar dan haus. Orang yang belum makan akan merasa lapar. Orang yang memiliki sedikit kontak dengan orang lain akan merasa tidak bahagia, karena kebutuhan merupakan profesional untuk menjadi bagian yang merangsang tujuan aktivitas terarah yang dirancang untuk memuaskannya. Penting bagi kita untuk menjaga persahabatan dan mendukung teman dan keluarga ketika kita bisa, dan kita semua akan berhasil bersama-sama. Dalam sejarah, psikologi terletak di segitiga sederhana dan dibagi menjadi 5 bagian yang disebut sederhana secara universal sebagai piramida. Piramida Maslow mencerminkan hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kasih sayang, penghargaan, dan puncaknya adalah aktualisasi diri. Piramida Maslow menyajikan tingkatan kebutuhan mulai dari yang paling rendah hingga paling atas. Piramida tersebut menggambarkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap sesuai dengan tangga atau tingkatannya. Secara umum, kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi lebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka level kebutuhan meningkat pada rasa aman dan nyaman. Apabila setiap individu telah mampu memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, maka ia akan berusaha memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Naik pada level berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan tertinggi dari hierarki piramida ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, saya akan menjelaskan tentang 5 tingkatan pada piramida. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Dalam hierarki piramida Maslow, kebutuhan fisiologis ditempatkan pada posisi paling bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pada tingkatan terendah. Artinya, kebutuhan ini harus dipenuhi dan terpuaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti makan, minum, bernafas, tidur, sandang, dan papan atau rumah. Pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis sangatlah penting karena menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain yang berada pada tingkatan hierarki yang lebih tinggi. Apabila kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi dan terpuaskan, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan lain yang berada di atasnya. Contohnya, saat seseorang merasa haus, maka ia butuh minum, atau saat seseorang merasa lapar, maka ia butuh makan. Tak mungkin seseorang yang merasakan haus dan lapar akan mencari-cari teman atau berusaha mengaktualisasi diri. Tetapi ia akan berusaha untuk memenuhi rasa haus dan lapar tersebut dengan makan dan minum. Cukup sederhana untuk memahami suatu kebutuhan termasuk fisiologis atau bukan. Karena terdapat 2 ciri yang bisa dikenali. Yang pertama, kebutuhan fisiologis bisa dipenuhi dan dipuaskan secara baik, menyeluruh maupun parsial. Misalnya saat seseorang merasa lapar, ia bisa makan sampai puas atau hanya sebatas mengatasi rasa lapar tersebut dengan memakan cemilan sebagai pengganjal perut. Yang kedua, kebutuhan fisiologis muncul secara berulang. Inilah yang membedakan kebutuhan fisiologis dengan kebutuhan lainnya. Rasa lapar memang bisa dipenuhi atau dipuaskan pada saat itu juga. Namun,
Rasa lapar tersebut akan kembali muncul setelah beberapa saat dan terus berulang. Yang kedua, pada tingkatan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Pada hierarki piramida Maslow, satu tingkat lebih tinggi dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dari ancaman, tindak kriminal, perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, kerusuhan, bencana alam, dan lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sayangnya, kebutuhan rasa aman dan nyaman ini tak bisa selalu dipenuhi secara total. Meski telah dilakukan antisipasi, namun tetap saja ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam dan perilaku tidak menyenangkan dari individu lain. Pada tingkatan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang menempati posisi ketiga dalam hierarki piramida Maslow. Artinya kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang ini mencakup cinta, rasa sayang, serta rasa untuk memiliki dan dimiliki, yang diwujudkan melalui hubungan pertemanan, persahabatan, dan berkeluarga, yakni memiliki pasangan dan keturunan. Setidaknya individu yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi akan memiliki rasa percaya diri dan jiwa yang lebih besar. Individu yang kebutuhan akan kasih sayangnya telah terpenuhi sejak kanak-kanak cenderung lebih mampu menerima penolakan dibandingkan dengan individu yang masa kanak-kanaknya tidak dilingkupi kasih sayang. Menurut Maslow, kebutuhan kasih sayang juga berkaitan dengan kebutuhan yang sehat, dengan hubungan yang sehat dan penuh kasih serta saling percaya. Kenyataannya, banyak hubungan pertemanan dan cinta sepasang kekasih, bahkan keluarga yang hancur berantakan disebabkan karena adanya rasa saling curiga dan pengkhianatan terhadap hubungan yang telah terjalin. Pada tingkatan yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Saat kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, maka kebutuhan akan beranjak pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berkaitan dengan ego setiap individu yang berkeinginan untuk mencapai prestasi dan gengsi. Dari hierarki piramida Maslow, kebutuhan untuk dihargai ini berada pada posisi yang cukup tinggi. Individu yang sudah berada di level kebutuhan ini artinya telah mampu memenuhi kebutuhan yang berada di level bawahnya. Kebutuhan akan penghargaan atau untuk dihargai dikategorikan menjadi dua, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah diwujudkan dalam bentuk perhatian, menghormati orang lain, reputasi, apresiasi, status, martabat, dan dominasi. Sementara kebutuhan penghargaan yang lebih tinggi meliputi harga diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, keyakinan, dan penguasaan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka seorang individu siap untuk melangkah pada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Pada tingkatan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri dalam hierarki piramida Maslow menempati posisi paling tinggi atau yang paling teratas. Artinya kebutuhan ini merupakan puncak dari piramida kebutuhan Maslow. Di saat seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan juga penghargaan, maka ia akan butuh
untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain. Cukup sulit karena untuk memenuhi kebutuhan ini seseorang harus mengerahkan segala potensi yang ada dalam dirinya sehingga bisa tampak lebih menonjol dibandingkan orang lain. Sebab itulah kebutuhan ini ditempatkan pada hierarki tertinggi. Dalam piramida Maslow, penempatan kebutuhan aktualisasi diri di posisi teratas tentu bukan tanpa alasan. Menurut Maslow, kebutuhan ini menjadi hasrat yang memicu setiap individu untuk menggali potensi dalam diri dan mengembangkan semaksimal mungkin sehingga mampu menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Piramida Maslow mencerminkan hierarki kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, kasih sayang, penghargaan, dan puncaknya adalah aktualisasi diri. Pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan secara berurutan mulai dari yang paling bawah. Tidak bisa melompat secara acak, sebab orang lapar tidak butuh dihargai, apalagi menunjukkan diri pada orang lain, tetapi butuh makan. Sederhananya, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi secara berurutan, akan mampu menciptakan kebutuhan atau kehidupan yang berkualitas. Berbicara tentang motivasi, kalian pasti sudah pernah mendengar tentang motivasi. Kalian juga pasti sudah pernah melakukan atau mendapat motivasi tersebut dari seseorang. Motivasi itu apa sih? Nah, motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Pada teori Maslow, ia beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Motivasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal, motivasi eksternal itu sendiri berasal dari luar individu. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia.
Isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Faktor predisposisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami isolasi sosial adalah adanya tahap pertumbuhan dan perkembangan yang belum dapat dilalui dengan baik. Berdasarkan beberapa definisi tentang rasa memiliki atau sense of belonging menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sense of belonging merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa memiliki sesuatu sehingga dengan perasaan memiliki itu akan sepenuhnya mencintai, menjaga, dan peduli dengan sesuatu. Agresi seksual. Agresi seksual merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual atau sexual harassment. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa agresi seksual adalah bentuk tingkah laku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berkaitan dengan tindakan seksual dengan memaksakan kehendak dan cenderung menyakiti.